Kemunculan buaya 2 meter di sungai gemparkan warga Kabupaten Bojonegoro. Tekuni wirausaha sejak dini, remaja di Tuban jualan kopi keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba ada di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Warga Dusun Sembung Dukuh, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan kemunculan buaya sepanjang 2 meter di persawahan dekat kali di desa setempat. Buaya tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang sedang memancing. Bajul, penampakan buaya ini. Bajul, sawah. Warga Dusun Sembung, Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan kemunculan buaya muara di persawahan dekat dengan Kali Jurang Marong, desa setempat pada Kamis malam. Hingga kini buaya yang diperkirakan sepanjang 2 meter tersebut masih berkeliaran di area itu dan memicu kekhawatiran masyarakat. Apalagi kejadian penampakan buaya seperti ini baru pertama kali terjadi. Sobirin warga desa setempat mengatakan, buaya tersebut pertama kali terlihat oleh warga yang hendak mengecek pancing di Kali Jurang Marong. Namun saat hendak mengecek pancing, tanpa sengaja melihat buaya muncul di permukaan persawahan yang tergenang air pada Kamis sekitar pukul 8 malam. Awalnya dikira hanya benda atau sejenis kayu, setelah disorot menggunakan senter dan diamati ternyata buaya hidup. Untuk kemunculan buayanya tadi malam jam setengah 8-an, Mas. Itu waktu sedang apa, Mas, kok tahu ada buaya di sini tuh? Itu ada orang mau lihat pancing, terus dia melihat buaya, terus memanggil rekan-rekan sekitar sini, Mas. Itu ukurannya agak besar atau gimana, Mas? Untuk ukurannya itu kurang lebih panjangnya 2 meter, Mas. 2 meteran. Sudah 2 meter. Iya. Itu pertama kali muncul di sini atau sebelumnya dulu pernah ada di sini, Mas, buayanya? Untuk itu pertama kali, Mas, di sini munculnya. Sebelumnya belum ada. Oh, gitu ya. Terus warga sekitar ini juga baru tahu kalau ada buaya ini gimana, Mas? Kaget atau gimana kalau ada buaya di sini tuh? Ya, untuk warga di sini tuh kaget, Mas. Kok ada buaya, sebelum tahun-tahunnya belum ada gitu. Hingga saat ini buaya tersebut belum menampakkan diri, namun di tempat persawahan terlihat bekas jejak buaya yang hendak mencari makan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Babat. Pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia akibat ditabrak mobil Innova yang hilang kendali. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir mobil mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Babat, tepatnya di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis pagi. Akibat kejadian ini, 2 orang pengendara sepeda motor yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia. Kronologi kecelakaan bermula saat mobil Toyota Innova berplat nomor KT1557LC melaju dari arah barat menuju timur. Mobil dikemudikan oleh Andi Irawan, 25 tahun, warga Desa Sumberjo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil oleng ke kiri dan menabrak motor di depannya, yaitu motor Yamaha Mio dengan plat nomor W3741NDO yang dikendarai oleh Rubiar, 50 tahun, yang membonceng istrinya Apriliani, 45 tahun, yang keduanya merupakan warga Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Setelah ditabrak dari belakang, motor meluncur ke depan dan menabrak sepeda ontel yang dikendarai oleh Abdul Somad, 55 tahun, warga setempat. Pengendara motor bersama kendaraan yang ditumpangi terseret hingga mobil menghantam tiang listrik di tepi jalan. Oleh petugas, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo, Bojonegoro untuk keperluan visum. Sementara korban Abdul Somad yang mengalami luka ringan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat. Kejadian kecelakaan itu seperti apa sih sebenarnya, Mas? Ya nak jenenge ngomong ngantuk, Bu. Apa sopire wi teko pulang. Korbannya dari arah mana, Mas? Dari arah sana. Dari arah barat ya? Barat, ya. Berarti ditabrak Dari belakang. dari belakang. Ya, saurung. Terus kondisinya apa? Terakhir nabrak tiang? Ya, terakhir nempes di tiang itu. Ngelem sama.
Kondisinya gimana? Korbannya meninggal atau gimana? Meninggal 2. Yang satu cuma daun tali nggak apa-apa. Kecelakaan beruntun tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudi mobil Toyota Innova sudah diamankan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, petugas gabungan dari Satpol PP dan Satreskoba Polres Ngawi melakukan razia terhadap sejumlah rumah kos di wilayah setempat. Dalam kesempatan itu juga dilakukan tes urin bagi para penghuni kos. Sebagai upaya penertiban terhadap para penghuni rumah kos dan menekan peredaran narkoba di Ngawi, petugas gabungan Satpol PP dan Satreskoba Polres Ngawi menggelar razia terhadap para penghuni rumah kos. Razia ini dilakukan pada 3 lokasi rumah kos yang didapati ada 5 pasangan bukan suami istri yang berada dalam kamar tersebut. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Ngawi, Budiono menjelaskan, pasangan bukan suami istri tersebut selanjutnya diamankan ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan dan pendataan. Dijelaskan olehnya bahwa razia rumah kos bekerjasama dengan pihak kepolisian dari unit Satreskoba, sehingga juga dilakukan tes urin bagi para penghuni kos. Tes urin ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan narkoba. Ya, tentu kegiatan rutin untuk penertiban rumah kos, penegakkan rumah kos itu ada di 3 lokasi, dan yang kita amankan di Mako ada 5 pasang, jadi ada 10 orang yang kita amankan di Mako ini. Keterlibatan Sat Narkoba dari Polres tadi agendanya gimana? Agendanya kita berkoordinasi dan kita bersinergi karena di Tengare rumah kos tersebut dijadikan sebagai media untuk peredaran maupun penyalahgunaan dari narkoba, dari nafsa dan miras. Itu hasilnya tadi seperti apa? Atau yang narkoba langsung teman-teman Polri, dan dari kita hanya dari norma kesusilaan, jadi yang bukan pasangan sah suami istri kita amankan, kita bina, dan juga nanti kita buatkan surat pernyataan dan kemudian tembusan kepada keluarga masing-masing. Tadi sempat ada tes urin apa segala gitu ya Pak? Iya, tadi itu semua yang kita amankan di sini semuanya sudah dites urin dan hasilnya nanti di teman-teman dari Polri semuanya. Jadi yang diamankan ini dari Ngawi saja atau dari Keluarga mana? Ya, sebagian besar warga dari luar Ngawi. Jadi yang dari Ngawi utamanya yang pihak perempuan, yang ada 3 pihak perempuan dari Ngawi, yang lainnya itu dari luar Ngawi semua. Satpol PP juga akan memberikan surat peringatan bagi pemilik kos terkait masih ditemukannya pasangan bukan suami istri tersebut. Selain itu juga didapati terdapat rumah kos yang memiliki lebih dari 50 kamar yang seharusnya ada retribusi pajak. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Warga Jombang digemparkan penemuan mayat di dekat pembuangan sampah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Warga sebuah desa di Jombang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat dengan luka di bagian wajahnya. Mayat tersebut tergeletak di dekat sampah dengan kondisi luka di bagian wajahnya. Insiden penemuan mayat ini masih dalam penanganan kepolisian Resort Jombang. Warga desa Rejo Agung, Kecamatan Plosok, Kabupaten Jombang mendadak gempar dengan penemuan sesosok mayat di dekat pembuangan sampah. Mayat laki-laki ini diketahui bernama Dodi Darmawanto, 45 tahun, warga desa Kedung Jati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Dari rekaman video amatir warga ini, tampak mayat masih tergeletak dan dievakuasi ke mobil petugas.
Setibanya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, mayat langsung dimasukkan ke ruang pemulasaran. Mayat tersebut ditemukan oleh warga pada Kamis pagi. Petugas kepolisian hingga kini masih melakukan identifikasi dan penyelidikan. David, salah satu relawan, mengatakan saat korban ditemukan terdapat luka di bagian wajah korban, yaitu di pipi kiri dan dagu korban mengeluarkan darah segar. Belum diketahui kronologi kejadian hingga penyebab kematiannya. Buang sampah di sekitaran situ ditemukan dalam keadaan terlentang, terus ada luka di bagian pelipis, luka lebam. Selain itu lukanya mana lagi? Belum diketahui lebih lanjut, soalnya tadi masih menunggu informasi dari Inavis. Kalau usianya diperkirakan sampai berapa? Usia kurang lebih 30 ya, 39-an lah, kurang lebih 35. Ciri-ciri di korban? Pakaian atau? Pakaian warna hitam, lengan pendek, kaos, sama levis pendek, selutut. Warna apa? Warna biru, biru donker. Ya biru donker. Anak pang atau bagaimana? Kalau anak pang atau bukannya sih belum tahu, Mas. Soalnya kan warga situ juga, Kenal? daerah Ngelom. Ada juga yang kenal? Sebagian ada yang kenal, sebagian ada yang cuma melihat di lokasi. Mas, itu luka di pelipis sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kiri, bagian sebelah kiri sama dagu. Itu luka apa? Mungkin benturan benda tumpul atau apa, kurang. Kalau di tubuh atau Untuk bagian area dalam badan kita belum memastikan. diperkirakan berapa hari? Baru saja, belum sampai 1 hari 1 malam. Kemungkinan kejadian tadi pagi, baru diketahui pagi tadi sama pembuangan sampah. Itu TKP-nya di mana? Di sebelah timurnya rumah sakit, tepatnya apa? di Rejo Agung, di dekat sampah bawah pohon kelengkeng. Di tempat sampah? Tidak di tempat sampah, di sebelahnya tempat sampah di bawah pohon kelengkeng. Ada ciri-ciri khusus barangkali tato? Tidak ada sih untuk sementara. Terus waktu ditemukan itu penuh darah di TKP atau gimana? Tidak ada sama sekali. Pihak petugas kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab kematian dan pelakunya. Selain melakukan otopsi jenazah korban, petugas juga memeriksa saksi di lokasi guna mengungkap misteri kematian korban. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Sementara itu, warga di Kabupaten Tuban dihebohkan dengan kemunculan seekor musang dewasa sembunyi di bawah ranjang tempat tidurnya. Karena sempat menyerang pemilik rumah, musang tersebut harus ditangkap petugas pemadam kebakaran. Endik Chandra, 29 tahun, warga perumahan Bumi Estate, Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban, Rabu malam dikagetkan dengan kemunculan musang pandan di bawah kolong tempat tidurnya. Kejadian bermula saat pemilik rumah hendak tidur di kamar. Saat memejamkan mata, Endik mendengar suara gerakan dari bawah kolong kasurnya. Saat dicek, ditemukan seekor musang dewasa sembunyi di bawah tempat tidurnya. Sempat akan dievakuasi secara mandiri, namun hewan nokturnal ini justru menyerang dan berusaha menggigit pemilik rumah. Karena takut mengancam keselamatan anak-anak, Endik langsung meminta bantuan petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban untuk mengevakuasinya. Proses evakuasi berlangsung lama lantaran hewan liar ini sangat gesit dan terus bersembunyi di bawah kolong kasur. Setelah beberapa menit melakukan perburuan, akhirnya petugas berhasil menangkap musang betina tersebut. Ya, kami kemarin mendapat laporan bahwa ada seekor musang yang masuk ke dalam kamar tidur, masuk rumah, masuk kamar tidur. Mendapati laporan tersebut, kami bergegas menuju lokasi kejadian. Dan itu musang liar atau gimana? Dimungkinkan musang liar, ya kami nggak tahu persis ya liar apa enggak. Tapi karena di sebelah rumahnya itu pekarangan, banyak area bebas gitu, kelihatannya muncul dari sana. Itu sekitar jam berapa? Malam itu ya, sekitar jam 2 ya, jam 2. Itu membahayakan atau gimana? Kalau musang itu kan, kalau itu membahayakannya kalau menggigit. Kalau kita gigit kan sangat berbahaya itu. Makanya kan bergegas cepat datang ke lokasi. Untuk proses evakuasinya berapa lama? Berjalan lancar, ya karena agak sembunyi ya. Mungkin sekitar hampir 20 sampai setengah jam lah, 20 menit sampai setengah jam. Karena kita bongkar-bongkar, kan sembunyi di bawah kasur. Jadi kamar tidur tempatnya sempit, jadi kita agak sedikit lama itu. Terus sudah lancar. Musangnya juga nyerang gitu. Kalau sama kami enggak, kalau informasi
sama dari pelapor katanya nyerang. Agar tidak membahayakan warga, selanjutnya musang pandan ini dibawa ke pos penjagaan Damkar Kabupaten Tuban. Selanjutnya hewan tersebut akan dilepas liarkan di hutan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Karena informasinya. Pemirsa, seorang narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro menjalani program pembebasan bersyarat. Napi tersebut sebelumnya terlibat jaringan terorisme sehingga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Narapidana teroris bernama Khairul Anas alias Juna dinyatakan resmi mulai menjalani program pembebasan bersyarat atau PB dari masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro pada Kamis. Napi berusia 45 tahun asal Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak tersebut mendapatkan hak pembebasan bersyarat setelah memenuhi beberapa syarat administratif dan substantif. Selain itu, yang bersangkutan sebelumnya juga telah menyatakan ikrar janji setia kepada NKRI. Khairul Anas alias Juna sebelumnya dinyatakan bersalah dengan sangkaan pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dijatuhi vonis hukuman 3 tahun penjara. Melalui keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Khairul Anas menerima surat pembebasan bersyarat. Mantan napi terorisme tersebut telah menjalani hukuman sejak tahun 2022 dan masa percobaan pembebasan bersyarat berakhir pada tanggal 1 Desember 2026 mendatang. Kepala Lapas kelas 2A Bojonegoro, Hari Winarca mengatakan, pembebasan bersyarat bagi napi terorisme adalah bagian dari pembinaan. Meski sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, napi terorisme tersebut masih dalam pantauan dan wajib rutin melakukan laporan. Menurut Hari, selama menjalani hukuman di Lapas kelas 2A Bojonegoro, yang bersangkutan sangat aktif berperilakuan baik, rutin mengikuti pembinaan dan tidak pernah melakukan pelanggaran di dalam lapas. Lapas boleh sampaikan terkait ada napi Teryari ini yang mendapatkan pembebasan bersyarat, Pak? Ya, untuk terkait dengan pembebasan bersyarat terhadap napi teroris, ini memang menjadi bagian dari pembinaan kita untuk mengarahkan mereka kembali ke NKRI, dan itu sudah dilaksanakan. Mereka sudah melaksanakan deradikalisasi juga, dan ini merupakan hari yang berbahagia untuk beliau yang teroris, bahwa PP-nya surat pembebasan bersyarat turun pada hari ini. Gitu. Jadi kita dengan rekan-rekan Densus, teman-teman APH yang ada di Bojonegoro telah melaksanakan kegiatan pembebasan bersyarat pada saat ini. Berarti meskipun pembebasan ini masih ada pantauan tersendiri, Pak, ya? Ya, karena ini pembebasan bersyarat, makanya itu dia harus ada laporan, melaporkan ke tempat-tempat atau di instansi kami di pemasyarakatan, mereka harus ke balai masyarakatan. Kemudian itu yang lain hal di APH yang lain, misalkan dari dengan Densus, nanti ada arahan sendiri. Kepala Lapas kelas 2A Bojonegoro berharap setelah menjalani program pembebasan bersyarat, narapidana tersebut bisa menjadi warga negara yang baik, setia menjaga NKRI dan tidak terlibat lagi dalam perbuatan melanggar hukum ataupun terorisme. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Tekuni wirausaha sejak dini, remaja di Tuban jualan kopi keliling. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Pengawan. Hal besar selalu diawali dari yang kecil, begitu pula dalam berwirausaha. Menekuni wirausaha sejak dini menjadi prinsip salah satu remaja penjual kopi keliling di Kabupaten Tuban. Dengan memanfaatkan waktu luang, ia berjualan kopi keliling pada sore dan malam hari. Alif Revolun Zenobia, pemuda asal Kelurahan Gedongombo, Kabupaten Tuban,
konsisten menekuni jiwa wirausahanya sejak dini. Berbagai jenis usaha telah dicobanya, mulai dari berjualan makanan, kaos, hingga kopi telah dilakoninya untuk mendapatkan sedikit cuan sebagai tabungan masa depan. Sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama, remaja berusia 18 tahun ini memang sudah getol menekuni dunia wirausaha. Mulai dari usaha kecil seperti berjualan makanan di sekolah, bahkan saat masuk sekolah menengah atas, dirinya beralih mencoba peluang untuk berjualan kaos dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Tak cukup itu, di sela-sela menunggu pengumuman kelulusan ujian perguruan tinggi pun, Alif bersama satu temannya, Dayan Januar, 18 tahun, mengisi waktu luang dengan berjualan kopi keliling. Berjalan sejak 4 hari yang lalu, Alif bersama temannya berjualan aneka kopi di Jalan Nangka, Kelurahan Perbon dari jam 3 sore hingga jam 6 petang. Sementara di malam harinya, dirinya berpindah di Jalan Kedongombo, Kecamatan Tuban. Alif mengaku akan sangat sayang jika membiarkan waktu 3 bulan hanya untuk berdiam diri di rumah, sehingga dirinya bersama temannya Januar membuka usaha untuk mencari rezeki tambahan. Baginya, hasil besar selalu diawali dari yang kecil. Begitu pula dalam berwirausaha. Berbagai jenis kopi dijual, mulai dari seperti kopi avocado, americano, kopi mocktail, dan beberapa menu kopi lainnya. Harga jualnya mulai dari Rp8.000 hingga Rp12.000. Mas, alasan buka usaha jualan kopi di jalan ini gimana? Ya memang saya dari kecil udah berminat untuk berwirausaha. Jadi kebetulan mumpung ada waktu luang untuk menunggu pengumuman kuliah, untuk menunggu masuk kuliah, saya berwirausaha dengan menjual kopi ini, biar liburan saya menjadi lebih produktif. Mas, ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kalau kita di sini punya 2 sesi. Yang sesi pertama dari jam 4 sore sampai azan maghrib. Dan kalau sesi kedua kita ada di JT Kedongombo, itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Mas, ini jualan ini sejak kapan, Mas? Ini baru berjalan sekitar 4 hari. 4 hari ya. Tongkrongan kopi keliling cukup digandrungi anak-anak muda di Tuban. Selain untuk menikmati kopi dan nongkrong bersama teman, mereka juga bisa menikmati suasana senja dan malam di alam terbuka. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, puluhan ibu-ibu di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro meluncurkan inovasi sosial dan lingkungan melalui program arisan dan sedekah sampah. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi sampah plastik, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan perempuan desa. Kelompok emak-emak berdampak atau MAPAK di Bojonegoro, Jawa Timur meluncurkan inovasi baru melalui program arisan sampah dan sedekah sampah. Program yang bertujuan mengurangi sampah plastik sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial ini berada di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Arisan sampah anorganik menjadi pilihan bagi puluhan ibu-ibu dari 8 desa di Kecamatan Sukosewu. Setiap bulan, kelompok yang terdiri dari 30 hingga 40 orang ini membawa sampah mereka untuk ditimbang dan dihitung oleh koordinator setempat. Hasil dari pengumpulan sampah tersebut nantinya dijual dan sebagian keuntungan akan disumbangkan untuk anak-anak yatim piatu. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB, pengurus daerah Aisyah Bojonegoro, yang bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau MPKS Muhammadiyah Bojonegoro. Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sukosewu Muslimah menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi sampah di Kabupaten Bojonegoro, terutama sampah plastik yang menjadi perhatian utama. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial di kalangan ibu-ibu. Dengan hasil dari penjualan sampah tersebut digunakan untuk arisan dan sebagian disumbangkan untuk sedekah anak-anak yatim piatu. Kami dari pimpinan cabang Sukosewu, kala itu kita mendapat inspirasi dari beliau Bapak Budi Santoso selaku Ketua Majelis MPKS Muhammadiyah Daerah Bojonegoro. Kemudian kami mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu keseluruhan secabang Sukosewu, khususnya ibu-ibu ranting. Kemudian alhamdulillah kami mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari ibu-ibu ranting Aisyah secabang Sukosewu. Kemudian sebulan kemudian
ibu-ibu sudah menunjukkan sikap yang baik untuk menanggapi program kami dan alhamdulillah sudah terkumpul, dan hari ini adalah penimbangan kami yang pertama di cabang Sukosewu, dan alhamdulillah kami sudah punya anggota kurang lebih 50 khusus untuk ranting padat. Nah, harapan kami ke depannya, kami ingin program ini berjalan lebih lama dan lebih panjang, dan program ini bisa mempunyai dampak yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya warga Aisyah dan umumnya pada masyarakat sekitar. Nah, kami bertujuan bahwa lingkungan ini bagaimana bisa memberikan dampak yang positif dengan membersihkan lingkungan. Jadi program ini kami bermaksud agar lingkungan ini menjadi bersih, kemudian yang kedua juga bisa menambah peningkatan ekonomi, begitu. Kemudian yang ketiga juga kami mempunyai program dari hasil pengumpulan sampah ini nanti kami akan salurkan ke panti asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bojonegoro, Zuliatin Lailiyah, sangat mengapresiasi program yang berdampak langsung kepada lingkungan dan masyarakat. Kegiatan yang diharapkan menjadi pilot project ini dapat menjadi contoh untuk kelompok perempuan di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa, kami dari pimpinan daerah Aisyah Bojonegoro sangat mengapresiasi yang sangat tinggi untuk pimpinan cabang Aisyah Sukosewu yang telah menjadi pionir ya. Jadi PCA Sukosewu ini menjadi pilot project dari program MAPAK ini yang harapannya nanti tidak hanya PCA Sukosewu. Jadi akan kita laksanakan juga program ini ke seluruh kabupaten, cabang yang ada di seluruh kabupaten yang kita miliki. Dan kita sangat begitu berbangga karena ternyata respon dari masyarakat tidak hanya dari warga Aisyah, akan tapi juga warga-warga yang dari luar kita juga turut berpartisipasi, bahkan mereka rela memberikan sampahnya tanpa minta dimintai imbalan berupa uang, itu tidak. Jadi mereka sedekahkan murni untuk keperluan dalam hal ini di Sukosewu adalah panti LKS-nya. Program ini dinilai sangat relevan dengan isu sampah yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak pemerintah daerah. Diharapkan inovasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang polisi di Surabaya sukses menjalankan usaha sampingan beternak ikan koi. Ikan-ikan koi yang dihasilkan pun tidak sembarangan karena memiliki kualitas kontes atau show. Dari hasil beternak ikan koi ini mampu mendapatkan penghasilan minimal Rp20 juta per bulan. Cecep Ibrahim, seorang perwira polisi Polda Jawa Timur, sukses menggeluti usaha sampingan budidaya ikan koi. Berawal dari hobi, ikan koi yang dibeli seharga Rp100.000 satu ekor, kini mampu menghasilkan ribuan ekor. Dengan memanfaatkan lahan kosong di rumahnya di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Cecep Ibrahim merintis usaha peternakan ikan koi sejak tahun 2017. Dengan bermodalkan 3 kolam terpal dan 3 kolam dari batu bata, mampu menghasilkan ikan koi berkualitas kontes atau show. Di dalam rumah yang juga digunakan untuk peternakan, ada beberapa jenis ikan koi yang dikembangbiakkan oleh Cecep Ibrahim. Di antaranya jenis kohaku, sowa sansoku, utsuri, serta gosiki. Ikan koi memiliki harga yang mahal, karena dari 30.000 anakan hanya 3 ekor, bahkan tidak ada sama sekali yang memiliki kualitas kontes atau show yang memiliki warna, corak, serta proporsi tubuh yang sangat baik. Untuk mendapatkan ikan koi kualitas kontes, biasanya dilakukan penyortiran sebanyak 5 kali dalam satu penetasan saat warna dan corak ikan sudah terlihat. Untuk harga ikan koi hasil peternakan milik Cecep dijual mulai harga 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan satu di antara ikan koi hasil peternakan jenis utsuri yang memiliki corak warna hitam dan oranye sempat ditawar oleh calon pembeli senilai Rp150 juta karena memenangkan kejuaraan koi tingkat ASEAN di Bali. Kalau kita sudah mengerti, udah paham cara menanganin ikan koi ini, sebenarnya itu sangat mudah. Tidak perlu banyak waktu. Cuman pengawasan itu kan tidak perlu saya ngawasin. Ada tukang. Seperti misalnya yang tadi di Surabaya itu yang jaga itu paman, tukang beca. Dia yang bersihkan, dia yang ini. Nah, kalau untuk makannya kan
auto feeder. Jadi sudah kita atur waktunya. Jadi dia memberi makan sendiri dengan mesin. Artinya tidak mengganggu aktivitas dengan seperti aktivitas? Tidak sama sekali. Ya kebetulan saya juga sudah lama di sini. Ya untuk situasi kondisi Jawa Timur selama ini alhamdulillah. Dan kemarin jatuh bangunnya dan kalau jatuh bangunnya saya satu kolam itu 3 kali mati. 3 kali mati ya dari situ kita bisa belajar. Kerugiannya berapa satu kolam ini? Kalau dengan kualitas kolam saya ya saya kalau hitung kalau misalnya 1 ekor itu anggap saja saya jual bangsa 50-an lah ya. Yang mati sekitar 100 ekoran. Mungkin 1 miliaran lah. Dalam sebulan hasil dari beternak ikan koi ini bisa mendapatkan penghasilan minimal 20 juta rupiah per bulan. Usrok Indra, CTV, Surabaya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.